Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Puspita Dewi Wulaningrum dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Untuk pertemuan kali ini kita mempelajari mengenai penulisan laporan bisnis. Kita awali dari makna laporan bisnis. Jadi ada beberapa ahli yang memberikan definisi mengenai laporan bisnis. Definisi pertama adalah suatu laporan di mana dia memiliki sifat yang netral. Jadi laporan bisnis itu sifatnya netral, tidak memihak pada pihak manapun. Yang jelas juga memiliki tujuannya pasti, tujuannya jelas, dan memiliki rencana penyajian fakta. Jadi menunjukkan fakta-fakta kepada satu orang atau lebih dengan tujuan bisnis tertentu. Karena laporan bisnis sudah tujuannya tentu berkaitan dengan bisnis. Ini menurut Herta R. Murphy dan Herbert. Sedangkan menurut Himstreet dan Betty, laporan bisnis itu adalah suatu pesan-pesan objektif yang disusun secara teratur dan digunakan untuk menyampaikan informasi. Jadi tersusun secara teratur, jadi ada aturannya. Kemudian untuk menyampaikan suatu informasi kepada dari satu bagian atau dari suatu institusi ke lembaga atau lembaga yang lain atau bagian yang lain, menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain intinya, dan itu digunakan untuk pengambilan suatu keputusan atau bisa digunakan untuk pemecahan masalah. Jadi untuk laporan bisnis itu memiliki tujuan-tujuan tertentu biasanya. Yang pertama, untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan bisa dilihat, dimonitor, bahkan untuk dievaluasi kita bisa menggunakan laporan bisnis. Biasanya laporannya berupa laporan operasional dan atau laporan kegiatan personal. Ada juga tujuan yang lain, misalnya untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dimiliki oleh perusahaan, yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya kebijakan mengenai posisi kerja. Jadi misalnya laporan mengenai kebijakan penetapan posisi kerja untuk karyawan A, karyawan B misalnya. Itu ada laporan namanya laporan kebijakan penetapan posisi kerja, dan ini digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dari perusahaan. Yang ketiga, memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Misalnya kalau perusahaan itu umumnya dan selalu biasanya berkaitan dengan kegiatan menyetorkan pajak. Jadi laporan pajak itu menjadi harus ya, karena ini memenuhi persyaratan-persyaratan hukum tertentu. Misalnya tadi ya contohnya misalnya laporan pajak. Ada juga selain laporan pajak bisa jadi nanti laporan analisis dampak lingkungan. Dan ada juga laporan ketenagakerjaan. Selain itu tujuan yang lain ada untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Misalnya ini contohnya laporan perkembangan atau laporan akhir suatu kegiatan. Kalau ada laporan seperti itu, kita bisa tahu nanti kinerja pada saat kegiatan tersebut bagaimana. Dengan laporan kita bisa mengevaluasi nanti kegiatan tersebut. Jadi laporan perkembangan dan laporan akhir suatu kegiatan. Ini adalah contoh dari tujuan laporan bisnis dalam mendokumentasikan prestasi kerja. Dan ada juga tujuan yang lain, menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atau isu-isu tertentu. Contohnya misalnya ada laporan mengenai penelitian, laporan-laporan mengenai riset, misalnya kita produknya produk kimia gitu, kemudian ada riset untuk memperbaiki atau menyempurnakan produk kita, obat kita misalnya.
Nah, laporan penelitian atau laporan riset ini menjadi penting akhirnya karena untuk memberikan analisis tersendiri, analisis informasi dan memberikan arahan bagi akhirnya nanti keputusan-keputusan dari misalnya produk kita mau diperbaiki atau tidak misalnya. Dan tujuan laporan bisnis yang lain bisa jadi untuk memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Misalnya kita mengajukan proposal-proposal penjualan kepada supplier seperti itu. Jadi atau kita mengajukan proposal kepada investor. Itu contoh dari tujuan laporan bisnis yang tujuannya untuk memberikan sumber pendanaan dan membuka bisnis baru. Kemudian laporan bisnis itu biasanya digolongkan dalam beberapa bagian, beberapa sub. Yang pertama, laporan bisnis fungsinya. Jadi menurut fungsi, laporan bisnis itu dibagi menjadi laporan perkembangan, laporan semester, laporan triwulan, atau laporan analitikal. Sedangkan untuk menurut subjek, jadi penggolongan menurut subjek itu nanti biasanya ini bergantung dengan departemen. Jadi misalnya laporan di departemen akuntansi berarti nanti laporannya akuntansi, ada laporan pemasaran di departemen pemasaran. Jadi menurut subjek itu berarti nanti menurut setiap departemen yang ada di perusahaan. Kemudian laporan bisnis menurut formalitasnya. Berarti nanti ada laporan formal, ada laporan yang non-formal atau informal. Bentuknya formal itu berarti nanti ada format tertentu dengan bahasa-bahasa yang resmi seperti itu. Kalau non-formal nanti bukan laporan yang sebaliknya dari formal ya, jadi tidak resmi, nanti bisa tidak ada format tertentunya, misalnya dengan bahasa yang lebih informal. Itu kalau laporan formal dan non-formal itu berdasarkan formalitasnya. Kalau berdasarkan keaslian, menurut keasliannya, laporan itu dibedakan menjadi laporan otoritas, laporan sukarela. Laporan otoritas berarti nanti laporan itu berasal dari permintaan-permintaan tertentu. Laporan sukarela berarti melaporkan secara sukarela, inisiatif sendiri. Ada laporan swasta berarti nanti berkaitan dengan pihak swasta, dan ada juga laporan publik ketika menyajikan laporan itu kepada publik. Ada juga menurut frekuensi, ada laporan berkala dan ada laporan khusus. Berkala berarti ada waktu-waktunya tertentu, misalnya laporan sudah diatur per semesternya atau per tahunnya atau per trimester misalnya. Sedangkan kalau laporan khusus umumnya dibuat atau dilakukan pada saat kondisi-kondisi tertentu, kondisi mendadak misalnya atau kondisi yang krusial, sehingga kita harus membuat agenda dan kita harus membuat laporannya. Itu laporan khusus. Ada juga menurut jenisnya, laporan itu juga hampir sama dengan formalitas di sini. Laporannya juga dibagi menjadi laporan formal dan laporan informal. Sedangkan untuk menurut kegiatan proyek, ketika ada proyek kita melakukan kegiatan, berarti nanti ada laporan yang pertama pada saat pendahuluan, laporan pendahuluan. Pada saat melaksanakan nanti ada laporan perkembangan, kemudian setelah selesai itu ada laporan akhir. Kemudian ada juga menurut pelaksanaan pertemuan. Nanti ada bisa dalam bentuk agenda, bisa juga dalam bentuk resolusi, ada juga dalam bentuk notulen, dan ada laporan pertemuan. Nah, selanjutnya ketika kita akan membuat laporan bisnis, yang pertama kita harus mempersiapkan dulu nih, kita untuk menulis apa sih yang akan kita tulis, kita persiapkan dulu. Nah, langkah paling awal yang harus kita persiapkan adalah kita mendefinisikan masalah kita apa, tujuannya apa, dan ruang lingkupnya apa yang akan kita tulis dalam laporan bisnis.
Dalam tahapan ini kita perlu melakukan analisis masalah, di mana itu mencakup akhirnya kita bisa menentukan nanti tujuan dari penyusunan laporan keuangan. Nggak adalah keuangan ya, laporan bisnis maksudnya. Selain itu, selain kita melakukan analisis masalahnya, kemudian kita akhirnya mengkerucutkan tujuan penyusunan laporan kita itu, yang perlu kita pikirkan adalah kita pertimbangkan juga siapa yang akan menerima laporan. Misalnya kita perlu membuat laporan kepada investor, maka kita perlu pikirkan masalah yang memang kira-kira itu tuh menarik dan penting bagi investor. Tidak semua laporan itu penting untuk investor ya, misalnya laporan perubahan karyawan kan itu tidak penting untuk investor. Jadi kita perlu pertimbangkan siapa yang menerima laporan. Nah, kalau misalnya perubahan karyawan itu kan nanti yang penting untuk menerima laporan itu adalah atasan kita misalnya. Jadi bukan tidak sesuai konteks jika kita berikan ke investor. Maka kita perlu pertimbangkan lagi siapa yang menerima laporan. Kemudian juga kita tentukan ide dan gagasannya. Setelah kita buat analisis masalahnya, kita tahu tujuannya, kita tahu siapa yang akan menerima. Kemudian kita tentukan akhirnya ide atau gagasannya. Kemudian kita kumpulkan akhirnya bahan-bahan yang kira-kira diperlukan dan berkaitan terhadap ide dan gagasan yang akan kita tulis nanti di laporan bisnis. Lalu kita analisis dan kita tafsirkan datanya, kemudian kita organisasikan data tersebut, dan kita persiapkan nanti kerangkanya. Nah, setelah tadi kita sudah mempersiapkan segala bahannya dari apa yang akan kita susun dalam laporan bisnis, maka kita siap untuk menulis laporan bisnis. Jadi untuk laporan bisnis itu, umumnya kita menulis dari bagian pendahuluan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita bagian isi atau teksnya. Setelah pendahuluan selesai dan isi, baru setelah itu kita buat penutup dari laporan bisnis. Nah, di bagian pendahuluan biasanya mencakup yang pertama, informasi mengenai pemberi kuasa dari laporan keuangan, laporan bisnis ini. Informasi mengenai pemberi kuasanya siapa, kemudian di bagian pendahuluan biasanya juga ada layoutnya atau rencana presentasi, berarti nanti menunjukkan misalnya seperti daftar isinya ya. Di laporan ini akan isinya kata pengantar dan seterusnya sampai ke pendahuluan misalnya layoutnya, jadi isinya dari presentasi laporan bisnis ini, tampilan dari laporan bisnis ini. Yang ketiga, yang biasanya ada di pendahuluan dan pasti ada di bagian pendahuluan itu adalah masalah yang akan dibahas. Ada rumusan masalah yang dipaparkan dalam pendahuluan. Ada juga di situ ada tujuannya. Di pendahuluan pasti kita mencantumkan maksud dari penulisan atau tujuan dari penulisan laporan ini. Selain itu juga biasanya ada ruang lingkupnya, jadi ada masalah itu biasanya cukup besar, kemudian ruang lingkup yang akan kita bahas di laporan ini biasanya mengkerucut ya, tidak hanya masalah secara global, jadi nanti mengkerucut di suatu masalah, kita bahas ruang lingkupnya yang mana yang akan disampaikan dalam laporan bisnis, biasanya itu disampaikan dalam pendahuluan, ruang lingkup dari pembahasan laporan bisnis. Kemudian juga ada sekilas mengenai metodologi yang digunakan dalam laporan ini. Biasanya juga dicantumkan dalam pendahuluan, tapi singkat, tidak secara lengkap. Jadi secara singkat dibahas mengenai metodologi yang akan digunakan dalam pembahasan laporan bisnis. Selain itu juga biasanya disampaikan juga informasi singkat mengenai sumber-sumber primer atau sekunder dari bahan yang digunakan dalam penyusunan laporan bisnis. Kemudian juga biasanya dipaparkan mengenai latar belakang. Pendahuluan kadang biasanya juga orang mengartikan sama dengan latar belakang. Padahal latar belakang sebenarnya adalah bagian dari pendahuluan. Latar belakang ini berarti menunjukkan dasar apa yang kita
penjelasan mengenai dasar kita membuat laporan bisnis. Dasar yang reasonable. Kemudian ada juga biasanya mencantumkan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam laporan. Selain itu juga secara singkat menjelaskan mengenai keterbatasan dalam laporan dan juga mengenai rekomendasi dalam laporan. Itu dijelaskan secara singkat, biasanya di bagian pendahuluan. Nah, setelah pendahuluan adalah bagian isi atau teks dari laporan bisnis. Nah, di teks atau bagian isi dari laporan bisnis ini yang jelas dia akan membahas dan mengembangkan hal-hal yang penting itu secara rinci. Tadi di awal, di pendahuluan baru secara singkat. Nah, secara lengkapnya biasanya akan dibahas dalam isi atau teks. Di sini biasanya mencakup temuan fakta-fakta yang penting dan relevan terhadap topik yang dibahas dalam laporan. Dan biasanya penyusunannya pun teratur gitu dari yang awalnya. Dari ada bab, kemudian subbab, kemudian misalnya ada lagi subbabnya lebih kecil lagi, seperti itu. Biasanya akan dibahas secara paralel dan berurutan. Dan di sini isinya nanti tentang fakta-fakta yang berkaitan dan penting juga untuk yang penting dan relevan terhadap isi terhadap topik dari laporan bisnis. Kemudian setelah teks atau isi, kita buat penutupnya. Penutup itu berisi mengenai yang pertama rangkuman. Rangkuman berarti inti dari apa yang sudah kita tulis di bagian isi tadi, kita rangkum lebih singkat, jadi kita persingkat dari bagian isi penjelasan kita tadi. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan itu berarti apa yang kita bahas tadi, intinya apa. Kemudian rekomendasi. Rekomendasi berarti kita dari apa yang sudah kita laporkan tadi, kita memberikan saran apa untuk selanjutnya. Dan ada follow up-nya atau rencana tindakan ke depan setelah melakukan laporan ini akan melakukan apa. Itu rencana tindakannya juga disampaikan dalam penutup. Dan juga mengenai proposisi. Dalam proposisi ini kita berarti mempertegas mengenai kesimpulannya apa tadi berarti dan juga sarannya apa. Kemudian untuk mengorganisasikan atau menyusun tubuh dari laporan bisnis, kita bisa menggunakan cara deduktif maupun cara induktif. Jadi kalau cara deduktif itu berarti kita sampaikan dulu mengenai ide pokoknya, baru setelah itu kita kembangkan dengan ide-ide pendukungnya. Kalau cara induktif berarti kita memberikan ide-ide pendukung dulu, fakta-fakta, bukti-bukti, dan seterusnya. Baru setelah itu yang terakhir kita sampaikan mengenai ide pokoknya. Bisa dipilih nanti tergantung konteks dari apa yang kita laporkan. Kemudian untuk menyusun teks dari laporan bisnis atau isi dari laporan bisnis, itu yang pertama perlu kita buat adalah membuat topik-topik atau kriteria-kriteria. Jadi misalnya kita akan membahas mengenai laporan akuntansi misalnya, topiknya apa saja, berarti nanti topik mengenai laporan laba rugi dulu, nanti pembahasan mengenai laporan laba rugi nanti dari A dibuat subbab-subbabnya dan kriterianya misalnya, kemudian nanti laporan lainnya, laporan laba rugi, perubahan modal, laporan ekuitas, kemudian misalnya posisi keuangan, misalnya. Kita buat topik-topiknya dulu, kemudian kita susun urutannya menurut peristiwanya atau kejadian-kejadian. Kemudian kita deskripsikan lokasi atau tempatnya di mana. Kalau misalnya kita laporan kegiatan, berarti nanti kita buat deskripsi mengenai lokasi dan tempat kegiatannya. Kemudian kita jelaskan proses dan prosedur dari
laporan dari apa yang akan kita laporkan itu, metode-metodenya kita paparkan sebelum akhirnya nanti sampai ke hasilnya. Terus kemudian kita susun urutan tingkat kepentingannya, tingkat yang paling penting dulu sampai secara alfabet ya, dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Kita juga bisa susun sesuai urutan tingkat familiaritasnya. Yang paling mudah dulu, yang paling familiar, kemudian yang semakin ke khusus misalnya. Nanti sama untuk yang urutan tingkat pentingnya itu juga nanti tergantung konteks apa yang kita laporkan. Itu juga untuk yang menyusun urutan tingkat familiaritas umumnya nanti disampaikan biasanya yang paling familiar dulu, yang paling umum, kemudian kita sampaikan mengalir, kemudian kita buat sampai ke yang lebih khusus yang biasanya tidak umum diketahui, dibuat alur ceritanya hingga orang tuh bisa sampai memahami yang dari awal-awal yang sangat mudah dipahami sampai yang lebih sulit dipahami, tapi dibuat alurnya agar mereka baik dari yang paling familiar sampai yang paling tidak familiar itu bisa dipahami oleh si pembaca. Kemudian perlu juga untuk menyusun sumber-sumber yang akan digunakan, daftar pustakanya perlu dibuat, dan kita juga yang jelas untuk di teks ini kita tunjukkan pemecahan dari masalah yang disampaikan dalam laporan bisnis. Hasil dari laporan, kemudian pemecahan masalahnya seperti apa kita sampaikan dalam teks laporan bisnis. Kemudian kita bisa menggunakan metode kerangka untuk menyusun laporan bisnis. Kita bisa membuat kerangka-kerangka. Yang pertama untuk metode kerangka ini kita perlu mengetahui mengenai jenis-jenis judul. Karena kita kalau kerangka tuh biasanya pasti membuat outline dulu, membuat yang inti-intinya dulu yang mau kita tulis apa, maka kita perlu tahu mengenai jenis-jenis judul. Jenis judul itu ada judul topik, judul kalimat lengkap, judul kalimat imperatif, dan judul varian. Jadi untuk judul topik ini yang biasanya sering kita gunakan ya, yang ada bab, kemudian ada subbab dan subbab lagi kalau misalnya ada subnya. Yang biasanya terdiri dari kata tunggal atau kata benda dan terdiri dari hanya beberapa kata saja atau frase yang singkat. Biasanya cuma singkat seperti itu. Sedangkan kalau judul kalimat lengkap itu berarti biasanya dalam judul itu sudah tampak subjek dan predikatnya, jadi seperti kalimat panjang. Kalau judul kalimat imperatif itu biasanya adalah judul yang mencakup seperti perintah. Jadi seperti perintah, judulnya itu memberikan misalnya don't stop, jangan berhenti misalnya, atau ya seperti perintah yang biasanya itu dimulai dengan kata kerja tertentu dan biasanya tidak ada subjeknya. Sedangkan untuk judul varian biasanya diawali dengan participle. Kemudian untuk kerangka formatnya itu biasanya kita buat outline dan untuk misalnya topik yang simple biasanya kita buat kerangka yang simple saja. Outline dari bab, kemudian dibikin subbab, seterusnya. Kalau misalnya ada bab lebih kecil lagi, berarti subbab lagi lebih kecil. Dan untuk dalam menggunakan metode kerangka ini, dalam setiap bab dan subbab itu harus ada paralelisme dalam judul. Jadi ada keterkaitan antara judul yang pertama dengan judul yang kedua dan judul dengan subjudulnya. Pasti ada keterkaitan antara tiap judul. Seperti itu untuk penulisan dalam laporan bisnis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.